Dua negara yang selama ini bermusuhan dan memiliki senjata nuklir di Asia Selatan, kembali berhadapan setelah serangan teror mematikan terhadap wisatawan di Pahalgam, Kashmir, namun kali ini taruhannya terasa berbeda dan jauh lebih tinggi. Apa yang mendorong perubahan kali ini? Itu karena aliansi militer utama kawasan Asia Selatan, telah merubah kesepakatan senjata utama, kini mengungkap siapa yang berpihak pada siapa, dalam segitiga bersenjata nuklir yang tegang ini, yaitu India, Pakistan, dan China. India telah bergerak lebih dekat ke barat selama 20 tahun terakhir. Negara yang dulunya bangga dengan non-blok ini, membeli senjata Amerika dan Eropa senilai miliaran dolar. Sementara itu, India telah memangkas pembelian senjata dari Rusia, yang telah menjadi mitra sejak Perang Dingin. Saat ini sekitar 15% impor senjata India, berasal dari Amerika Serikat. 2 dekade lalu lebih dari sepenuhnya berasal dari Moskow. Sekarang sudah turun menjadi hanya lebih dari sepertiga. Ini adalah tanda seberapa cepat lanskap pertahanan berubah, antara India, Amerika, dan Rusia. Di sisi lain Pakistan menuju ke arah yang berlawanan, pernah menjadi pembeli utama senjata Amerika, kini negara itu semakin condong ke arah Cina. Cina merupakan sumber sebagian besar perangkat keras militer Pakistan saat ini. Faktanya dari jet tempur generasi 41/2 hingga kapal perang kelas korvet, dan kini semakin banyak kendaraan udara lapis baja Pakistan, mengimpor hampir 80% dari seluruh peralatan militernya dari Cina. Penataan ulang senjata ini, telah menyeret politik negara adikuasa global, jauh lebih dalam ke dalam konflik terpanjang di Asia Selatan. Washington memandang India sebagai mitra utama untuk melawan China. China pada gilirannya telah mempererat hubungan dengan Pakistan, tepat saat Amerika semakin dekat dengan India. Namun India dan Pakistan, mungkin akan terperangkap dalam bentrokan yang lebih besar, yang dapat membentuk sisa abad ke-21, yakni bentrokan antara Amerika dan China. India dan Pakistan bisa saja hanya menjadi tempat dalam pertempuran yang lebih besar. Ketegangan antara India dan China juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang dituju oleh sengketa perbatasan yang sudah berlangsung lama. Pada saat yang sama, hubungan Amerika Serikat-China berada di titik terendah, terutama sejak Presiden Donald Trump melancarkan perang dagang yang menyakitkan dengan China. Amerika telah mengenakan tarif setinggi 145% terhadap China. Tarif ini bisa dikurangi jika kedua pihak bertemu di meja perundingan. Pergeseran aliansi persaingan lama senjata nuklir, dan 3 negara yang berada di ambang jurang ini, adalah koktail mematikan, di mana sedikit kesalahan saja bisa lepas kendali. Selama 2 dekade terakhir Amerika telah menjadi pusat rencana pertahanan India. China kini mengisi kekosongan itu untuk Pakistan. Setelah serangan teror tanggal 22 April di Pahalgam, India membalas dengan Operasi Sindoor, namun kali ini Washington lebih terbuka mendukungnya. Perdana Menteri Narendra Modi, berbicara langsung dengan Presiden Donald Trump, dan Wakil Presiden J.D. Vance, yang berada di sini ketika serangan Pahalgam terjadi. Para pemimpin Amerika telah mendesak kehati-hatian, tetapi dukungan mereka antara India dan Pakistan sangat jelas berada. Di pihak India banyak orang di Delhi yang melihatnya sebagai lampu hijau untuk pembalasan. China pun menanggapinya dengan lantang mendukung Pakistan, dan menyebut Pakistan sebagai sahabat setia. Pergeseran loyalitas ini kini mulai terlihat di medan perang. Sistem persenjataan Amerika Serikat dan NATO, di satu sisi secara aktif mendukung India, teknologi Cina di sisi lain, mendukung Pakistan. Belum lama ini Perang Dingin membentuk pihak-pihak dan ideologi-ideologi ini. India tetap berada di luar blok formal Amerika atau Uni Soviet, tetapi India sangat bergantung pada Uni Soviet untuk persenjataannya. Dahulu kala Moskow memasok hampir 2/3 dari seluruh perlengkapan militer India, sekarang hal itu telah berubah. Pakistan mengambil rute yang berlawanan. Ia mengikatkan dirinya erat dengan Amerika Serikat, membantu Amerika memerangi Soviet di Afghanistan. Sebagai imbalannya, Pakistan mendapat perlengkapan Amerika termasuk jet tempur F-16, yang sangat didambakan, yang membantu mengurangi kesenjangan antara kekuatan udara India dan Pakistan.
namun kedua negara membayar harganya pada tahun 1990-an, setelah menguji bom nuklir, kedua negara menghadapi sanksi Amerika. Pakistan bahkan harus menunggu bertahun-tahun, untuk menerima puluhan F-16 yang telah dibayarkan uangnya. Semua itu berubah, setelah Pakistan sekali lagi menjadi mitra utama Amerika Serikat, kali ini dalam perang melawan teror. Miliaran bantuan militer Amerika Serikat menyusul, Washington kembali menjadi pemasok militer utama Pakistan, China berada di urutan berikutnya, bahkan ketika Pakistan dituduh melindungi para pemimpin Taliban, dan terlepas dari fakta bahwa Osama bin Laden ditemukan di Pakistan, militer Amerika terus mengirimkan uang dan senjata ke Pakistan, namun ketika keterlibatan Amerika di Afghanistan berakhir, nilai Pakistan di Washington menurun. China melangkah maju dalam rantai nilai pada pertengahan tahun 2000-an, sekitar 40% senjata untuk Pakistan saat ini, jumlah itu telah berlipat ganda menjadi 80% menurut data yang tersedia dari Institut Penelitian, Perdamaian Internasional Stockholm atau CRI. Perubahan yang terjadi di India juga sama dramatisnya, antara tahun 2006 dan 2010, Rusia memasok sekitar 70% senjata utama India. Dalam 10 tahun terakhir angka itu turun menjadi 38%, sebagian besar perangkat keras baru India kini tidak berasal dari Rusia, itu berasal dari Amerika Serikat, Prancis, atau Israel. Ada satu pengecualian dalam semua ini, dan itu adalah F-16 yang telah diberikan kepada Pakistan. Terlepas dari semua ketegangan antara India dan Pakistan ini, Amerika Serikat terus melayani dan mendukung dengan armada besar F-16, pemerintahan Biden bahkan menyetujui kesepakatan senilai $400 juta, untuk memelihara armada besar F-16 kembali. Pada tahun 2019 di puncak serangan Balakot, salah satu F-16 tersebut ditembak jatuh oleh jet India Mi-21 Bison buatan Rusia, yang dikomandoi oleh Komandan Sayap Abinan yang jatuh ke wilayah Pakistan. India menuduh Pakistan melanggar aturan Amerika, dengan menggunakan pesawat itu di luar operasi anti-teror. F-16 tidak dimaksudkan untuk dikerahkan melawan India, tetapi kerusakan sudah terjadi. Inilah perlombaan senjata baru di Asia Selatan, ada pemain yang sudah dikenal, tetapi ada mitra baru Pakistan dengan China, India dengan Amerika, dan ada resiko yang meningkat bahwa musuh lama, yang kini disenjatai dengan dukungan baru, mungkin akan kembali berselisih. Kali ini mereka memiliki alat yang jauh lebih canggih. Pergeseran pasir di Asia Selatan memiliki makna yang jauh lebih dalam. India dan Pakistan mungkin hanya sekedar perwakilan yang terjebak dalam permainan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan China. Tahukah Anda bahwa salmon dapat berenang ribuan mil, dan kemudian kembali ke tempat yang dimana mereka dilahirkan? Dalam video ini kami mengeksplorasi proses pemeliharaan salmon, dan pemanenan telur salmon hingga pemrosesan yang cermat, bagaimana salmon dibesarkan dengan benar. Bagaimana telur salmon dipanen? Mari kita cari tahu sekarang. Sebelum kita mulai, bolehkah saya meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan di saluran YouTube kami, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik lainnya. Proses budidaya telur dimulai dengan pemanenan, dan pemupukan dalam kondisi yang terkendali. Setelah 4 hingga 12 minggu, telur menetas menjadi larva alifan, yang menandai tahap perkembangan yang penting. Ketika telur menetas, anakan salmon masih memiliki kantung kuning telur, yang menyediakan nutrisi. Setelah kantung kuning telur habis, ikan menjadi berenang bebas dan beralih ke tahap berikutnya. Anakan salmon dipindahkan ke tangki yang lebih besar, mulai makan makanan di luar tangki, dan mengembangkan sirip dan garis-garis di badannya. Kamera bawah air terus memantau kesehatan ikan, mendeteksi ikan yang sakit atau terluka sejak dini, membantu petani mengambil intervensi tepat waktu, mengukur sensor dan AI melacak aktivitas ikan secara otomatis, menyesuaikan jumlah pakan,
membantu mengurangi limbah dan polusi air. Model kandang C terintegrasi IoT, membantu ikan tumbuh lebih cepat, meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya melalui otomatisasi. Ketika ikan mencapai ukuran standar, mereka diambil dan diangkut ke pabrik untuk diproses. Salmon segar disimpan dalam keadaan dingin di pabrik, untuk memastikan kesegarannya. Begitu tiba, ikan dimasukkan ke dalam proses prapemrosesan otomatis. Salmon disusun dalam proses tertutup, yang memastikan pemrosesan yang terus-menerus dan tersinkronisasi. Salmon dibawa ke pekerjaan dengan tangan-tangan terampil, untuk segera membuang kepala. Ekor akan dipotong oleh mesin modern, setelah kepala dan ekor dibuang. Salmon dipindahkan ke tahap pemotongan samping, memisahkannya menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, tulang-tulang utama dibuang, sebagai persiapan untuk proses pengambilan tulang-tulang kecil, dan pemurnian ikan salmon dilewatkan melalui mesin canggih, untuk membuang tulang-tulang kecil yang tersisa. Proses ini cepat, memastikan ikan tanpa tulang sambil tetap mempertahankan tekstur, dan kesegarannya. Setelah mengambil tulang, salmon melanjutkan ke konveyor tepi, di mana tepi yang berlebih dipangkas. Langkah ini membantu menciptakan bentuk yang indah, memastikan estetika tinggi untuk produk. Setelah memotong daging dan mengambil tulang, salmon diperiksa sekali lagi, sebelum dikemas vakum dan didinginkan, untuk memastikan kesegarannya saat diangkut ke pasar. Salmon merupakan bahan populer dalam banyak hidangan lezat, seperti sashimi, sushi, steak, salmon goreng hot, pot salmon atau salad. Salmon tidak hanya lezat, salmon juga kaya akan omega-3 yang membantu melindungi jantung, meningkatkan fungsi otak, meningkatkan kekebalan tubuh dan mempercantik kulit. Nah, bagaimana menurut kalian tentang video ini? Dan bagi kalian yang pernah mencicipi daging ikan salmon, beritahu kami seperti apa rasanya.